Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar lu sakati, antar dia tanggapi insyaallah. Ini bentar malah punya hutang. Sepertinya semua punya hutang ya. Sadi utang ngacung. Maksudnya mau anda bayarkan ya Pak. Berhubung ada sengacung ya lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, auha, mewahyukan, ilayya, kepada diriku, antawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, hendaknya kalian semua bertawadhu sehingga tidak ada satupun di antara kalian itu yang sombong. Antara satu dengan yang lain tidak terjadi kesombongan. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan jangan saling berbuat salah atau berbuat saling menyakiti antara satu atas yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah hati. Rendah hati sifatnya tidak sombong, kebalikan daripada sifat sombong. Kalau sombong itu adalah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, tawadhu itu adalah satu sifat yang sangat dianjurkan dan dicintai saat seorang hamba itu mempunyai sifat rendah hati. Semuanya harus tawadhu. Yang kaya ngadepin miskin harus tawadhu. Yang pejabat ngadepin rakyat harus tawadhu. Yang kiai, ulama ngadepin santri harus tawadhu. Semua harus bertawadhu. Kenapa begitu? Karena sifat tawadhu ini pertama kali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tawadhunya Nabi SAW. Jadi manusia yang paling mulia itu manusia yang gak ada bisa seseorang menandingi ketinggiannya, ya, yang dikatakan tadi sama Burda, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa la yudanuhu fi ilmin wa la karami. Dikatakan bahwasanya tidak ada satupun para nabi yang bisa mengungguli Nabi Muhammad, baik akhlaknya atau kedermawanannya. Ini dikisahkan bagaimana sifat tawadhu Nabi Muhammad SAW agar kita pulang, kemudian kita menjadi orang yang tawadhu. Begitu juga seorang suami kepada istri, begitu juga seorang istri kepada suaminya harus tawadhu. Siapa orang yang sombong, wadha'ahullah, maka dia akan dijadikan rendah oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang tawadhu, maka rafa'ahullah, dia akan dijadikan seseorang yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad hadirin itu sangat tawadhu. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau yatafaqqadu ahwala ashabihi wa yaqumu bi ziyaratihim.
Nabi itu kalau ada sahabat satu yang gak kumpul dicari sama Nabi. Jadi sholat jamaah, noleh ke belakang, ada sahabat yang biasa datang gak datang itu dicari sama Nabi. Mana sahabat itu? Kalau udah muncul, sudah 3 kali mulai ditelepon. Mulai ditelepon. Memang gak ada pentingnya untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Nabi itu gak butuh sama datangnya sahabat itu gak butuh. Cuman itu merupakan sifat rendah hatinya Nabi Muhammad. Di samping Nabi gak peduli, gak butuh kepada dia, tapi Nabi masih mengharapkan dia untuk menjadi orang yang baik. Begitu juga seorang kiai, seorang ulama, saat santrinya itu tidak ada dicari. Itu bentuk tawaduknya, bukan karena butuhnya. Jadi gak ada seseorang itu, seseorang yang berilmu kemudian mencari seseorang hanya karena sebab duniawiyahnya itu tidak ada, tapi hanya karena sebab kecintaannya, kepeduliannya kepada seseorang tersebut. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi datang juga ke sahabatnya. Nabi bukan hanya mau didatangi, hadirin. Ya, kalau sudah jadi ulama, pas mau film datang, minta datangnya tokoh Korea ulama. Mi pas sudah datang ke Ramadan, sudah datang ke Ramadan, ente sudah datang ke Ramadan. Nah, ini sifat tawadhu. Antum juga begitu, kita juga begitu. Ketika mengetahui ada ulama datang ke rumah kita, jangan pikiran buruk dulu. Bisa jadi itu menandakan bagaimana ketawadhuannya dia kepada seseorang tersebut. Ki ada tegin ente, disambangi, dah berkhair. Ya, ente berkhair, keluarganya gimana, sehat semua, masih ada silaturahim. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan perihal ibadah saja masih tawadhu. Kalau mau mengingat kepada ibadah-ibadah Nabi sebelumnya, ada sahabat itu hobi puasa. Sama Nabi SAW, kamu jangan puasa melebihi puasanya Daud, puasa Daud. Kenapa? Tawadhunya Nabi. Nabi gak mau ada umatnya yang kelihatan menonjol daripada kebiasaan ibadahnya Nabi-Nabi sebelumnya. Wakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan perang, ya pertama kali beda ada Nabi Muhammad, bukan ada di belakang. Tiba-tiba mau kasih akan saya, Nabi sudah akan saya, antum ki akan saya. Nabi sudah tajam itu sudah siap untuk perang. Jadi Nabi selalu mencontohkan kepada dirinya sendiri untuk mengerjakan segala sesuatu itu. Kita lihat juga bagaimana Nabi SAW mengedepankan sahabat juga pada perihal makanan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, asinu al-mala'a kullukum sayurwa. Sahabat kalian semua, ayo jajar ya, baris ya. Kalian kan haus ya. Ya, sediakan baskom. Ayo saya isi air. Maka diisi oleh Nabi SAW air. Diisi daripada jari jemarinya. Ini termasuk mujizatnya Nabi SAW. Kemudian diminum sama sahabat semuanya. Sahabat semuanya minum. Ya, Nabi bagian mengisi, sahabat ada yang bagian menuangkan kepada sahabat yang lainnya. Terakhir kata Nabi SAW, yang bagian membagikan itu, kamu sekarang minum. Dah ya Rasul, engkau dulu yang minum ya Rasul. Kamu minum sekarang. Karena sesungguhnya sakil qaumi akhiruhum surban, kata Nabi. Seseorang pemimpin itu minumnya terakhir. Seorang pemimpin itu minumnya terakhir. Bukan duluan enak hari. Ya, sahabatnya dulu yang nyaman sama Nabi. Baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna syaqiyal qaumi akhiruhum syurban. Sayyidul qaumi, satu pimpinan satu kaum itu minumnya itu terakhir kali. Itu yang diperbuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Nabi itu datang juga ke sahabat-sahabat Ansar, datang kepada anak-anak kecil juga. Kalau ketemu anak kecil Nabi gak sombong, hadirin gak kayak kita. Ketemu anak ini lalu alaikum. Tapi Nabi SAW wa yusallimu ala sibyanihim. Kalau ketemu anak kecilnya apa duluan Nabi Muhammad? Nabi apa duluan? Kita kan deh ente itu walau pokro berapa? Ya, tadi TK sama dari betul apa ini? Ini ya. Ini kita. Kalau mau contoh Nabi perihal TK itu paling tepat adalah Nabi Muhammad. Ya. Tingkah-tingkah yang sering kita bahasakan itu kadang salah, hadirin rahimakumullah. Nanti kita akan buktikan bagaimana Nabi SAW juga menyapa anak-anak kecil. Bagaimana Nabi SAW juga pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang masih kecil, hobi main burung. Ya, sampai Nabi itu hafal kesukaannya anak ini adalah seekor burung yang lulut sama dia. Maka kata Nabi SAW, ya Aba Umair, mada fa'alan nughair, kata Nabi. Ketemu anak kecil itu paham hobi anak kecil itu apa. Wahai Aba Umair, anak kecilnya namanya Aba Umair. Ya, apa sekarang? Gimana keadaannya nughair? Nughair itu namanya burung. Sampai amal kepada ini termasuk dalil ya. Kata Imam Syafi'i, ternak burung itu boleh meskipun dikurung. Meskipun dikurung. Ya, karena kemudian menamainya. Kenapa ada sahabat yang menamainya tadi dinamai nughair? Ya, sehingga menamai binatang itu juga diperkenankan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusyariku fi khidmati ahlihi fil bait. Ini ya. Termasuk tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di rumah ikut kerja hadirin. Ini kita yang salah ini kadang. Main pakai lagu musafah. Ya, kamu begini lah. Ini biasanya siapa ini? Adatnya siapa ini? Madura. Ya. Madura. Mulai dibuat dari contoh Nabi Muhammad. Kalau mau contoh Nabi Muhammad gimana? Istrinya belum nyapu, ente sudah bangun nyapu. Itu hari-hari di sana alhamdulillah. Sampai enak hati pengajian sebenarnya. Dan ku akhirnya lo nyapu. Kalau kita kan enggak hadirin. Mentang-mentang jadi suami, ya pegang sapu lidi malu. Pegang sapu malu. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Faqad rawa al-Bukhari 'anil Aswad qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi. Wahai Siti Aisyah, Nabi itu kalau di rumah gimana sih? Qalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmat ahlihi. Nabi itu kalau di rumah ya seolah-olah Nabi itu sering sekali melayani keluarganya, melayani anaknya, melayani istrinya. Ya. Faidah hadaratis salat kharaja ila salat. Nanti kalau sudah ada panggilan salat, maka Nabi meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rumah menuju ke masjid untuk salat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu. Dalam riwayat lain hadirin, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya sama sahabat, wahai Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau di rumah gimana? Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, seperti sebagian laki-laki di antara kalian. Karena memang gak semua laki-laki mau mengerjakan seperti itu. Seperti apa Rasulullah di rumah, wahai Siti Aisyah? Nabi SAW itu menjahit sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, menyapu, bahkan memegang sapu-sapu, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang sahabat itu nangis melihat kondisi Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya biasa. Nabi itu kalau duduk dengan sahabat-sahabat, hadirin, kalau ada orang baru, otomatis orang baru itu tidak tahu yang mana yang Nabi, yang mana sahabat. Kalau sudah duduk ini sama Nabi, gak ada tempat duduk yang lebih tinggi, gak ada pakaian yang mencolok dari Nabi. Nabi sama. Dan itu telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya semuanya, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Termasuk tawaduknya Nabi Muhammad. Nabi SAW qabulul Nabi SAW istijabatuhu lid-da'wah. Nabi menerima undangan, gak pilih-pilih. Idza da'ahul miskinu ajabahul mu'ajjalah. Nabi SAW kalau diundang sama orang-orang miskin, Nabi datangnya segera. Nah, termasuk contoh tidak baik ketika antum jadi kiai, antum jadi ulama, minggu gendut senonjan sak itu. Pentol. Sangkara apa? Sangkata apa yang mau nyonjan ngaji hakim? Pada ya ada gitu. Diundang saya, datang di budi, telat. Kalau yang undang orang kaya, kalau yang undang orang miliaran, ya maka di depan. Kadang yang punya rumah masih belum datang, dia sudah di depan pintunya. Pakai. Ya, nih contoh Nabi Muhammad SAW. Lau du'itu ila tira au qura la ajabtu. Nabi kalau misalkan Nabi SAW, aku kalau misalkan diundang cuma hanya untuk sepotong daging saja, semuanya cuma sepotong daging saja, maka aku akan datang kepada Nabi SAW. Ya, walau uti ilayya tira au qira la qabiltu. Kalau misalkan dihadiahkan hanya sepotong saja daging, maka tetap aku terima, kata Nabi SAW. Ini menandakan bahwasanya qabuluhu al-hadiyata mahma qallat qimatuha. Nabi SAW tetap menerima hadiah meskipun sedikit. Ya, gak ada berapa. Saya kira berapa mau hadiah besar? Lumayan itu. Di sana 3 juta. Maka berapa negara hadir besar? Hadir ke sana itu cuma homsin dan 50.000. Lagi kan dulu. Nyari lain. Nyari semak-semak apa ya? Menyarankan kepada yang dekat-dekat saja. Nah, ini Nabi SAW tidak mencontohkan hal yang sedemikian. Itu termasuk sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sudah mencontohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sudah mencontohkan sifat tawadhu. Ya, gak ada ruginya orang yang bertawadhu. Ketika kita tawadhu, kita tidak akan menjadi orang yang rendah, hadirin. Kenapa begitu? Ente dimuliakan orang, yang menjadikan orang itu memuliakan ente itu karena Allah. Kamu mau dandan model kayak apa saja, imam mana model Habib Umar bin Hafid misalnya, jubah ente sampai dapat ke bola pantai, lancar. Kalau Allah Ta'ala takdirkan bukan dimuliakan sama orang, tetap gak dimuliakan. Kenapa begitu? Al-haibatu min Allah. Kewibawaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada orang yang memuliakan, sampai ada orang yang menghormati, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita sombong, berdandan, berlagak, kemudian kita menjadi orang yang dimuliakan. Kenapa begitu? Karena memang semua di dalam kehidupan kita itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu Nabi SAW. Dalam riwayat lain Nabi juga dikatakan, Nabi itu juga tidak enggan untuk menaiki khimar. Ini termasuk bukti tawadhunya Nabi. Naik keledai. Pakaian zaman kendaraan zaman dulu itu yang mewah kan, kuda, onta, itu kendaraan mewah gitu. Tapi Nabi gak mau naik khimar. Ibarat kesedihan nompak ulung. Nompak Honda Astrea. Kan? Gak harus naik Alphard, gak harus naik dengan yang mewah-mewah. Apa? Ente nyosolan kau mobil ente apa ya? Katanya saya sepeda motor memang di mobil torot ya. Gak mau.
nggak mau dengan yang murah-murah, mintanya yang mewah-mewah. Nah, hal sedemikian itu hadirin rahimakumullah menandakan bagaimana kesombongannya dia. Duduk dengan orang-orang miskin. Dikatakan oleh sebagian ulama, termasuk ciri orang yang tawadhu adalah saat dia itu menjadi orang yang kaya, tidak malu duduk dengan orang-orang miskin. Duduk juga dengan orang-orang yang ekonominya rendah, menyapa mereka, memenuhi hajatnya mereka. Kalau antum sudah kaya, apa bikin tojo birek sokiki ya hadirin. Ya, duduk sama fuqara masakin. Biar kekayaanmu itu bisa dimanfaatkan sama fuqara masakin yang ada di samping kanan kirimu. Kalau sudah orang kaya sama orang kaya semua, orang miskin kumpul orang miskin, melarat hadirin. Ya kan? Kasihan. Sehingga apa? Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan daripada harta yang dititipkan kepada antum yang kaya raya. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sebenarnya nggak pantas kumpul dengan siapapun di dunia ini hadirin. Tapi Nabi SAW masih duduk dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan kepada musuhnya pun Nabi Muhammad SAW masih memuliakan dan menghormati. Bahkan Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa bertawadhu di dalam setiap keadaan. Ya, makanya jadi orang itu yang selalu merasa jangan selalu merasa tinggi di antara siapapun, sehingga kita nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa rendah di hadapan siapapun, bahkan di hadapan istri. Maka nanti akan Allah taala takdirkan kita punya istri itu menghormati kita. Jadi jangan berharap istri yang akan berbuat baik kepada kita, tapi berharap agar Allah taala menggerakkan istri kita berbuat baik kepada kita. Mancingnya dengan apa? Dengan kita berbuat baik kepada istri kita. Melihat istrinya cuci baju, lanit, cara-cara kau semua baik. Tedung. Apa terlalu apa? Begitu. Paham? Kadang kita ini berharap istri kita tetap cantik, tapi serobok-bokok, cerekokan kita kan ini. Ya, kita ingin punya istri itu kelihatan tetap badannya seksi, begitu kan? Setiap hari makanannya nggak sehat. Kok namanya cicilin tempe, tahu kan sehat deh. Ya, ini kondisi kita. Muliakan kita punya istri itu dengan kita memberikan apa yang menjadi kebutuhannya dia. Kalau perihal kita hadirin, pasti akan Allah Ta'ala balas. Nanti akan lewat istri kita. Istri itu akan kemudian menghormati kita, memuliakan kita. Nah, kenapa begitu? Karena sebab kita telah memanjakan dia, memuliakan dia, memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini kalau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, mulai besoknya nyapu. Mulai besok cuci baju. Istri mau berangkat ke pasar lah, toles baik apa saya ketarlok kok sama kata ke pasar. Tuh. Ini namanya suami soleha. Ya, kelihatan istrinya jemur pakaian. Oh bang hadirin, kita kan ente kasar. Gitu. Muliakan hadirin. Maka kita akan menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu haknya istri. Haknya istri dan kewajibannya suami. Kita sebagai suami wajib mengerjakan itu semua, dan itu semua bukan kewajiban istri. Ya, nanti bisa kita kaji bagaimana hak-hak antara seorang suami dan seorang istri. Bahkan ente wajib masak hadirin ya. Istri itu cukup duduk di meja makan. Kemana? Lapar nggak? Gini. Kak aja. Minum kan Kak? Sampai itu hal seperti itu kita wajib. Ya, enggak. Ya. Semoga kita ibu-ibu punya suami seperti itu semuanya. Amin. Saya sibuk, saya kerja ya, kasih pembantu hadirin. Kasih pembantu, buka lowongan kerja, kasih pembantu.
istrinya sini bantu. Ente pokoknya jangan ngapa-ngapain, ya, makan tidur istirahat. Anak-anak yang merawat, pembantu yang masak, pembantu semuanya. Pokoknya jangan. Ini maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan yang harus kita muliakan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan pertanyaan.